Perang Cumbuk adalah serangkaian pertempuran yang terjadi di Aceh sejak tanggal 4 Desember tahun 1945 hingga tanggal 16 Januari tahun 1946. Perang ini disebabkan oleh perbedaan dua kubu, yaitu kubu Ulebalang dan kaum ulama. Kaum ulama mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia, sedangkan kaum Ulebalang lebih memilih kekuasaan Belanda. Karena perbedaan tersebut terjadilah pertempuran antara kaum Ulebalang dan ulama yang kemudian dimenangkan oleh kaum ulama. Dahulu, di wilayah Aceh terdapat sekitar 102 daerah keulebalangan yang dipimpin oleh raja-raja kecil yang kekuasaannya bersifat absolut di daerahnya masing-masing. Namun, lambat laun para teku mulai kehilangan kesetiaannya kepada Sultan sehingga mereka memutuskan untuk memisahkan diri dari Sultan. Kaum teku juga melakukan perjanjian bersama Belanda yang disebut Korte Verklaring atau perjanjian singkat. Tindakan yang dilakukan kaum teku ini lantas dianggap curang oleh kaum Tengku, karena sebelumnya antara kaum teku dan Tengku saling membantu dalam melawan Belanda. Kaum Teku yang ada di daerah Pidi sudah berpihak kepada Belanda, sedangkan kaum Tengku mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perbedaan dua kubu ini membuat terjadinya pertempuran antara kaum Teku dan kaum Tengku di Kecamatan Cumbuk, yang kemudian disebut Perang Cumbuk. Kaum Teku dipimpin oleh Teku Daud Cumbuk dan kaum Tengku dipimpin oleh Tengku Daud Bereh. Pada bulan September tahun 1945 Masehi, berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia baru terdengar di Aceh melalui pesan kawat yang dikirim oleh Komisaris Pemerintah Pusat Aka Gani. Saat itu, seluruh rakyat terutama pemuda di Aceh menyambut berita tersebut dengan penuh kegembiraan. Tindakan dari kaum Teku tersebut lantas menambah keyakinan kaum Tengku, bahwa mereka benar-benar bermaksud untuk membuat Belanda kembali berkuasa di Aceh. Atas praduga tersebut, kaum Tengku tidak ragu-ragu untuk mengibarkan bendera perang kepada kaum Teku. Pertumpahan darah antara pihak Tengku dan Teku berlangsung pertama kali tanggal 4 Desember tahun 1945 Masehi. Namun, pertempuran antara keduanya berhasil didamaikan oleh pemerintah daerah Aceh tanggal 6 Desember tahun 1945 Masehi. Walaupun demikian, pertempuran kembali terjadi tanggal 12 Januari tahun 1946 Masehi. Pertempuran kedua berlangsung di kota Lamlo, kota yang menjadi benteng pertahanan terkuat kaum Teku. Dalam serangan kedua ini, kaum Tengku tidak tanggung-tanggung ketika menyerang kaum Teku, sampai-sampai menimbulkan korban jiwa. Rumah dari Teku Daud Cumbo yang menjadi markas kaum Teku juga dipenuhi dengan lobang-lobang bekas hantaman peluru meriam. Setelah barisan rakyat kaum Tengku berhasil menduduki kota Lamlo, mereka berusaha mencari keberadaan Teku Daud Cumbo yang lebih dulu melarikan diri bersama dengan para anggotanya. Pasukan kaum Tengku pun segera diperintahkan oleh Tengku Ahmad Abdullah untuk mencari Teku Daud Cumbo. Akhirnya, tanggal 16 Januari tahun 1946 Teku Daud Cumbo berhasil ditangkap di kaki Gunung Selawa oleh barisan rakyat kaum Tengku. Dengan tertangkapnya Teku Daud Cumbo, maka kaum Teku berhasil dikalahkan oleh kaum Tengku. Perang Cumbo yang berlangsung selama kurang lebih 1 bulan ini diperkirakan sudah menelan sebanyak 3.000 korban jiwa. Perang Cumbo ini juga membuat citra kaum Tengku melambung, terutama Daud Bereh yang kian populer sebagai pemimpin revolusi di Aceh. Selain itu, pasca Perang Cumbo, kondisi di Aceh juga sudah mulai normal kembali, di mana para warga Aceh mulai menata hidup mereka dalam suasana kemerdekaan.